Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fadila dari kelas 72 SMP Negeri Pusat Mandala. Bolehkah saya membuatkan salah ibu? Bisa ibu ceritakan sedikit tentang usaha yang sedang dijalankan? Bisa, ibu sehari-harinya jual sarapan pagi, lontong Medan, nasi uduk. Nah, sorenya ibu jual miso, goreng-gorengan, PS, dan lain sebagainya. Sudah berapa lama ibu berjualan di tempat ini? Kalau ibu jualan di tempat ini udah lama kali, udah hampir 20 tahun. Bagaimana cara ibu mengelola sampah di tempat berjualan? Ya, kalau mengelola sampah sih ibu enggak ya, hanya menyapu dan membersihkan sekitar tempat jualan itu aja. Menurut ibu, apa jenis sampah yang paling sering dihasilkan dari kegiatan jualan? Oh, apa ya? Seperti karton itu mungkin bisa dikumpulkan ya, kalau memang rajin bisa dijadikan uang juga. Tapi kalau plastik ya tentu dibakar. Apa yang ibu lakukan terhadap sisa sampah makanan? Ya itu, supaya jangan mubazir, ibu ternak ayam. Jadi bisa dimakan sisa-sisa jualan ibu sama ayam. Biasanya di mana ibu mengumpulkan sampah sebelum dibuang? Ada tong sampah ibu sediakan di belakang rumah. Di mana lokasi pembuangan sampah terakhir dari tempat jualan? Oh, itu diambil dengan tukang sampah ya, ibu bayar di tukang sampah. Kapan biasanya sampah dari hasil jualan dibersihkan, ibu? Sore hari. Kalau belanjanya pagi ya siang hari. Kapan waktu paling banyak sampah dihasilkan dalam sehari? Sampah dihasilkan dalam sehari, maksudnya? Kayak jam berapa sampah paling banyak dihasilkan? Dalam sehari. Sore hari lah. Sore hari itu untuk dibuang ya, bukan untuk ibu perjualbelikan, enggak. Di sini siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola sampah? Kalau ibu ya tukang sampah lah. Di sini siapa yang paling sering membantu ibu dalam mengelola sampah? Suami ibu lah. Nah, nggak ada orang lain. Mengapa ibu merasa perlu mengelola sampah dengan baik? Ya itu terutama untuk kebersihan ya, untuk kebersihan lingkungan, serta tempat jualan ibu lah. Mengapa ibu tidak membiarkan sampah menumpuk terlalu lama? Ya jelas dong, kotor, nanti menimbulkan lalat banyak kalau dibiar. Bagaimana cara ibu memilah sampah organik dan non-organik? Kalau itu ibu nggak pernah mengelola sampah yang seperti itu, karena ibu intinya ibu buang di tempat sampah. Bagaimana cara ibu untuk mengurangi sampah plastik dari Dibakar, dengan dibakar. Bagaimana menurut ibu proses pembuangan sampah untuk setiap harinya? Nah, itu tadi, naruh di tong sampah dan membayar tukang sampah yang mengangkat. Apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan tentang pengelolaan sampah? Tidak. Menurut ibu, apakah pengelolaan sampah memengaruhi penyakit? Dia pengaruh lah, kalau dibiar menumpuk ya jelas pembeli sungkan. Apakah ada kesulitan dalam mengolah sampah hasil jualan? Tidak juga.
Apakah Ibu pernah mencoba mendaur ulang sampah tertentu? Enggak, karena nggak ada waktunya. Bagaimana tanggapan pembeli terhadap kebersihan tempat berjualan? Ya sampai saat ini sepertinya belum ada komentar ya, biasa-biasa aja. Apakah Ibu menyediakan tempat sampah khusus untuk pembeli? Iya, tong sampah menyediakan. Menurut Ibu, seberapa penting kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan? Oh, penting sekali, itu utama. Menurut Ibu, apa jenis sampah yang paling banyak muncul dari kegiatan jalan Ibu? Yaitu berbentuk kotoran ayam, karena ibu kan sejenis jualan makanan seperti itu, seperti kulit-kulit sayuran. Apa perlakuan pertama yang dilakukan Ibu saat sampah menumpuk? Membuang Di mana sampah disimpan sementara sendiri? khusus ya. Di mana tempat sampah yang digunakan? Di samping warung. Kapan biasanya tempat berjualan mulai terlihat kotor karena sampah? Setelah pembeli muncul, bapak-bapak duduk ya merokok. Kapan Ibu biasanya membersihkan tempat jualan? Setelah siap jualan. Siapa yang menentukan cara pengelolaan sampah di sini? Itu ibu nggak tahu. Siapa yang sering mengingatkan Ibu jika ada sampah yang belum dibersihkan, Bu? Ya tentu yang tinggal di rumah ibu lah, terutama suami ibu lah, karena suami ibu yang bantu. Mengapa Ibu tidak sering membuang sampah sembarangan? Karena itu kan menyangkut kebersihan di lingkungan kita. Mengapa kebersihan tempat jualan sangat berpengaruh terhadap pembeli? Ya jelas lah, karena pembeli kalau udah lihat suaminya kotor, jelas ya nggak mau. Bagaimana cara Ibu menangani sampah basah agar tidak bau? Dimasuki kantong plastik, kemudian diikat, taruh di tempat. Bagaimana cara Ibu membersihkan area jualan setelah selesai berjualan? Dengan menyapu. Bagaimana cara Ibu mengatur tempat sampah? Dan naruhnya di tong sampah lah di belakang rumah. Bagaimana langkah Ibu untuk menjaga kebersihan saat pembeli ramai? Ya dengan mengadakan tong sampah di sampingnya. Bagaimana cara Ibu memastikan sampah tidak mencemari lingkungan sekitar? Dengan membakar dan membuangnya. Bagaimana perubahan lingkungan setelah sampah dikelola dengan baik? Bagaimana kebiasaan Ibu dalam menjaga kebersihan setiap hari? Dengan membersihnya setiap saat kalau ada waktu. Apa manfaat yang Ibu rasakan setelah mengelola sampah dengan baik atau mengatur sampah dengan baik? Ya terasa nyaman aja. Apakah Ibu bersedia menerapkan cara baru jika ada pengelolaan sampah yang lebih baik? Ya jika ada yang lebih baik ya tentu mau. Apa harapan Ibu terhadap sistem pengelolaan sampah di lingkungan Ibu? Gimana? Apa? Harapan Ibu terhadap cara mengelola. Jawabannya. 3
Apa harapan Ibu terhadap sistem pengolahan sampah Depok ini? Nah, harapan Ibu supaya bisa lingkungan ini lebih sehat ya, dengan adanya sistem baru. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada penjual lain tentang pengolahan sampah? Ya samalah harapan Ibu sama orang itu kalau bisa ya kan, jadi biar bisa lingkungan kita tidak tercemar dengan hal-hal yang bisa kita sakit. Menurut Ibu, apa dampak jika tak sampah dikelola dengan baik? Ya bisa mengakibatkan penyakit lah yang jelas, pencemaran udara. Apa saran dari Ibu agar lingkungan tempat berjualan tetap bersih? Ya harapan Ibu kayak gitulah, sama-sama kita menjaga lingkungan kita bersih ya kan, supaya tidak ada pencemaran. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pengolahan sampah? Ya, kalau bisa pemerintahan ini kan bisa bisa mengadakan tong sampah keliling ya kan, nah, supaya semuanya bisa terjamin kebersihannya. Menurut Ibu, apa pelajaran yang bisa diambil dari kebiasaan mengelola sampah dengan baik? Tentunya bisa bikin lingkungan lebih bersih ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ kalau bisa mengelola. Apa harapan Ibu agar lingkungan sekitar tempat berjualan tetap bersih? Ya harapan Ibu bisa kita sama-sama menjaga lingkungan tetap bersih supaya